ada 7 fenomena yang diciptakan sebelum dunia diciptakan. Dan ketujuh fenomena itu adalah pertama Taurat, kedua pertobatan, ketiga Taman Eden, keempat Gehenna atau Jahanam, kelima takhta kemuliaan, keenam bait suci, dan yang ketujuh Shem Hamasiah, nama Sang Mesias atau keberadaan Sang Mesias. Dan apa yang sesungguhnya tertulis di dalam penafsiran rabbinik tentang nama Sang Mesias, di situ sebetulnya cuma dikatakan bahwa Sang Mesias itu diciptakan pertama-tama sebelum yang lain diciptakan, sebelum dunia diciptakan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Yosua pasal 5 ayat mulai pertama itu dikisahkan bagaimana ketika bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan, dan itu terjadi pada tanggal 1 bulan Nisan. Jadi 33 hari setelah kematian Nabi Musa, pada tanggal 7 bulan Adar, dengan perhitungan bahwa orang-orang Israel meratapi kematian Musa selama 30 hari. Dan 30 hari apabila dihitung mundur dari tanggal 1 bulan Nisan, itu akan jatuh pada tanggal 10 bulan Adar, dan kemudian dari tibanya Bani Israel itu dikurangi dengan 3 hari, jadi mereka menyeberang maka akan jatuh pada tanggal 7 bulan Adar. Jadi setelah Bani Israel menyeberang sungai Yordan dan mereka tiba di wilayah yang nantinya membentang tanah perjanjian pada tanggal 10 bulan Nisan itu, Tuhan tentu dengan persiapan-persiapan Bani Israel, misalnya para pengintai yang nantinya akan menundukkan lawan mereka, dan kemudian atas penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan jaminan bahwa mereka akan bisa memasuki tanah perjanjian dengan aman, dan Tuhan mensyaratkan agar mereka bersunat, karena generasi pertama dari Bani Israel yang sudah disunat di tanah Mesir itu sudah mati di padang gurun, dan ini pada generasi kedua. Maka mereka harus mengingat kembali pada perjanjian Abraham yang dikenal dengan perjanjian sunat atau Brit Milah. Dan setelah Yosua atas perintah Tuhan menyunatkan orang-orang Israel itu, maka Tuhan memenuhi janjinya. Jadi digambarkan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi setelah pasca penyunatan itu, wa yomer Adonai el Yehosua hayom galoti et harpat Misrayim. Pada hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Jadi telah dihapuskan celah Mesir ketika mereka berada di dalam penindasan ya selama 400 tahun. Inilah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Dan latar belakang PowerPoint ini juga adalah menggambarkan tempat Gilgal yang diceritakan dalam Alkitab, ya, tentu pada suasana modern sekarang. Ada etiologi, jadi asal-usul tempat berdasarkan sejarahnya. Maka kenapa disebut Gilgal sampai sekarang, ya? Wajikra Shem Hamakom Gilgal, dan tempat itu disebut dengan nama Gilgal Adhayom Hazeh sampai hari ini. Karena apa? Karena Tuhan dalam firman-Nya Galoti et Harfat Misrayim,
telah menghapuskan celah itu dari tanah Mesir. Di sini ada hubungan antara kata Galoti dan Gilgal. Yang keduanya berasal dari kata galal yang artinya roll away, digelindingkan keluar ya dari segala macam celah. Dan kata ini juga dipakai di dalam literatur Yahudi Talmud ketika berbicara ketika Mesias akan datang, bagaimana kalau Mesias datang di eret Israel, di tanah Israel, sementara rabi-rabi kita yang berada di Babel, maka mereka akan digelindingkan seperti botol. Nah, itu ungkapan seperti itu juga lazim di dalam sastra para rabi yang sebetulnya didasarkan pada terma-terma kitab suci yang sangat lazim. Nah, itu mengenai kata Gilgal yang menjadi tempat yang sangat penting dalam eksodus bangsa Israel ketika mereka memasuki ke wilayah tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, lalu disusullah dengan kisah yang sekarang kita jadikan fokus pada pembahasan ini. Ketika Yosua dekat Yeriko, kita tahu Yeriko itu adalah kota pohon kurma dari kata Yarah yang artinya bulan, ya. Karena pada masa sebelum kedatangan bangsa Israel, di sana mereka menyembah dewa bulan. Dan ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya. Nah, di sini juga digunakan kata is yang artinya laki-laki. Kalau Ishak itu perempuan. Dan sebelum itu ada kata-kata wahineh is. Dan perhatikanlah, di situ ada penekanan. Perhatikanlah is omet linektu. Lihatlah seorang laki-laki berdiri di hadapannya. Jadi ungkapan hineh itu merupakan penekanan kepada peristiwa yang sedang dikisahkan. Mungkin sebanding dengan bahasa Arab itu adalah inna. Jadi kalau dalam bahasa Arab inna rajula waqifi kubalatahu, dan perhatikanlah dan sesungguhnya seorang laki-laki berdiri di hadapannya. Dan ketika seorang laki-laki yang berdiri di hadapannya itu membawa pedang terhunus, ya. Yosua mendekatinya dan dia bertanya, kawankah engkau atau lawan? Dia menegaskan posisinya, kamu itu lawan saya atau kawan saya. Tapi jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Ani sarsifa Hashem atah bati. Akulah pangeran bala tentara Hashem. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Dan atah bati, sekarang aku datang. Artinya sekarang aku datang justru untuk menolongmu. Justru untuk membantu Bani Israel melakukan eksodus atau penyeberangan dari tanah Mesir yang waktu itu sudah mencapai perbatasan, ya, Yordan, dan kemudian masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, kemudian sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Nah, ini menarik, makanya siapakah sebenarnya yang disebut sebagai Sarsifa Hashem atau yang dikenal dengan pangeran bala tentara Tuhan, ya, panglima atau pangeran bala tentara Tuhan ini siapa sebetulnya? Karena di sini para rabi menafsirkan bahwa itu adalah Mikael, panglima bala tentara Tuhan itu adalah Mikael, panglimanya malaikat, penghulunya malaikat. Tetapi yang menarik bahwa ada dua fakta yang perlu dicatat di sini, bahwa malaikat ini menerima penyembahan Yosua. Dan tidak lazim seorang malaikat itu menerima penyembahan seorang ciptaan. Dan itu sesama ciptaan.
Dan di sini kemudian banyak sekali dari kalangan penulis Kristiani, misalnya Origen dari Alexandria, itu menekankan praeksistensi putra Allah sebelum datang ke dunia. Nah, tentu itu adalah penafsiran yang sama-sama sah dari kalangan Yudaisme dan dari kalangan kekristenan, ya. Nah, kemudian kita bisa membandingkan selain pemimpin atau panglima bala tentara Hasyim ini menerima penyembahan dari Yosua, di situ juga nanti digambarkan bagaimana dia mengucapkan firman yang sama yang diucapkan oleh Allah kepada Musa ketika terjadi penampakan di belukar duri yang tidak terbakar, yaitu di Sinai. Nah, kemudian juga menarik di dalam Targum Yonatan. Ya, Targum Yonatan untuk kitab nabi-nabi itu memang ditulis oleh Yonatan. Ya, tapi kalau di dalam teks Torah itu disebut pseudo Yonatan. Nah, dalam Targum Yonatan itu dikatakan bahwa malaikat di situ diidentikan dengan malaikat Tuhan, ya. Ana malak. Jadi malak itu adalah utusan atau malaikat. Kemudian Seliyah min khedem Adonai. Aku adalah malaikat yang diutus dari hadapan Tuhan. Dan ungkapan min khedem Hashem atau min khedem Adonai itu nanti juga diterapkan bagi mimra Tuhan atau firman Tuhan, seperti misalnya disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 24 dalam Targum Onkelos, di mana dikatakan wa atta mimra min kedem Adonai lawat Laban, dan datanglah mimra atau sang firman yang bersama-sama dengan Tuhan itu menemui Laban. Dan banyak sesungguhnya teks-teks lain yang merujuk itu kepada mimra atau firman Allah itu sendiri. Kemudian saudara-saudara, sosok ini mengingatkan pada apa yang dari tradisi Yahudi pra-Kristen itu dikenal dengan Metatron. Nah, dan Metatron ini tentu adalah bahasa Yunani, atau ada teolog lain yang menduga itu bahasa Latin. Kenapa? Sampai di dalam tema yang sangat penting dalam Yudaisme juga menyerap bahasa Yunani. Kita diingatkan bahwa pernah dalam satu periode orang Yahudi berada di dalam kuasa Ptolemeus di Alexandria, dan pada saat itu telah diterjemahkan Alkitab dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Nah, makanya di sana kita bisa mendapati di mana kata davar Elohim diterjemahkan logos tuteu, ya. Kemudian juga kemungkinan pada saat itu muncul nama-nama yang berasal dari bahasa Ibrani yang itu menjadi sangat penting dalam perkembangan Yudaisme. Misalnya rumah ibadat di luar Bait Suci di Yerusalem disebut dengan sinagogi. Kemudian Elohim diterjemahkan dengan Theos, Sabda diterjemahkan dengan Logos, dan juga Metatron. Metatron itu adalah sosok yang sangat penting yang di dalam Alkitab, ya di dalam kitab Taurat itu disebutkan bahwa sebab namaku ada di dalam dia. Dan sosok ini diidentikan dengan Malak Lepanika, seorang malaikat yang berjalan di depanmu, yang memimpin eksodus Bani Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Oleh karena itu ketika sosok yang disebut Malak Hasyim atau malaikat Tuhan itu membela dan melindungi bangsa Israel ketika mereka mengalahkan orang-orang Amori, orang-orang Het, Peris, Kanaan, Hewi, dan Yebus. Ya, sebaliknya Israel harus memegang komitmen tidak boleh mengikat perjanjian mereka dengan Elohim bangsa lain. Oleh karena itu, sosok malaikat ini begitu istimewa sehingga di dalam kitab suci dikatakan jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak diampuninya sebab namaku ada di dalamnya.
memang di dalam penafsiran Yudaisme juga beragam. Dalam tafsiran rabbinik ini jelas-jelas adalah malaikat Tuhan. Tetapi di dalam konteks iman Kristen ini bukan sekedar malaikat Tuhan, tetapi merupakan teofani. Dan ini bukan inkarnasi ya, teofani itu adalah penampakan sementara dari logos Tuhan sendiri sebelum nuzulnya firman Tuhan menjadi manusia yang dikenal Yesus Kristus. Dan dalam Yudaisme sosok ini juga dikaitkan dengan Metatron yang disebut juga Sarhapanim, malaikat di hadapannya, di hadapan hadiratnya, dan Metatron itu juga disingkat dengan Sar Memtet. Ya, Memtet itu sebetulnya Metatron. Meta itu di sebalik, Tronos itu takhta, di sebalik takhta Allah atau yang berada di samping takhta Tuhan. Jadi begitu dekatnya sosok ini. Kemudian di dalam teks selanjutnya, dan ini yang sangat penting karena ini berkaitan dengan ucapan Tuhan sendiri di dalam kitab Keluaran pasal 3 yang kemarin sudah kita pelajari. Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu tempat yang kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Jadi ungkapan yang sama itu diucapkan oleh Allah sendiri, yang di dalam kitab Keluaran pasal 3 yang sudah pernah kita pelajari. Di situ penampakan pertama dikisahkan dalam kitab Keluaran pasal 3 itu adalah Malak Adonai atau Malak Hashem atau malaikat Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan itu menerima sapaan Musa, ya Allah. Menerima sapaan atau panggilan Musa, ya Allah. Dan kemudian sosok yang sama dengan apa yang diidentikan dengan Tuhan sendiri di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 4 ya, diidentikan dengan Elohim dan diidentikan dengan Hashem atau dengan Adonai. Itu yang sama-sama berkata, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Ungkapan yang sama juga diucapkan oleh sosok yang disebut Sar Sefa Adonai. Wa Yumer Sar Sefa Adonai El Yehoshua. Dan berfirmanlah dan berkatalah Panglima Bala Tentara Tuhan itu kepada Yosua. Jadi itu Sal Na'alka Me'al Raklika. Tanggalkanlah kasutmu itu dari kakimu, ki hamakom asyar atah, karena tempat yang kamu pijak itu ya, ki hamakom asyar atah alaf kodeshu adalah tempat yang kudus. Dan kemudian waya asihuswaken, dan Yosua pun berbuat demikian menuruti dari ungkapan dari yang disebut dengan Panglima Bala Tentara Tuhan tadi. Jadi ini satu misteri sehingga umat Kristiani perdana itu menafsirkannya lebih daripada sekedar malaikat Tuhan seperti Gabriel, seperti Mikael, tetapi di sini menyandang kekudusan nama Tuhan itu sendiri. Dia mengampuni dosa, dia memimpin, dan dia menerima penyembahan. Maka ini satu misteri, sekalipun dalam tafsiran Yahudi itu memang beragam. Dan penafsiran kekristenan ini adalah bagian dari penafsiran-penafsiran Yahudi sebelumnya yang pernah ada. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa sebetulnya kata Metatron itu adalah pinjaman dari bahasa asing. Itu menunjukkan bahwa ada satu waktu di mana Yudaisme tidak pernah alergi dengan bahasa asing, bahasa Yunani, bahasa Latin. Tetapi yang tidak bisa dikompromikan adalah penyembahan kepada ilah-ilah asing yang dikenal dengan Abudat Zara. Dan ungkapan Metatron ini yang kemudian juga paralel dengan Sarhapanim, paralel dengan Sarsifa Hashem,
paralel dengan ungkapan Memra, itu tersebar dalam berbagai macam tulisan Yudaisme yang sangat beragam dan tentu tidak seragam. Dan itu bertahan juga sampai di dalam mistik Kabalah yang muncul di abad pertengahan. Dan kita mengulang sedikit ya, bahwa dalam sejumlah tafsir Yahudi itu, baik pada masa kuno hingga zaman abad pertengahan, misalnya Rabi Rasi, Rabi Rambam, Metatron itu dipahami sebagai Sesemo Kesem Rafo, yang namanya seperti nama Tuhannya. Bahkan Metatron bigimetria sadai. Metatron itu secara gamatria, secara hitungan huruf ya, yang mencerminkan makna angka, itu setara dengan angka sadai, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian sosok yang sama di dalam Yesaya pasal 63 ayat 9 diidentikan dengan Umalak Panaf, yaitu malak hadirat Tuhan. Jadi malaikat yang ada di hadiratnya yang menyelamatkan umat manusia. Dan inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyebut khusus posisi malaikat yang sering diidentikan dengan Tuhan sendiri. Dan tentu di sini maknanya bukan malaikat itu dijadikan Tuhan atau Tuhan jadi malaikat, tidak seperti itu. Jadi seperti Tuhan berteofani di alam semesta. Misalnya Tuhan menampakkan diri dalam wujud lidah-lidah api ya, di dalam fenomena ketika Tuhan menurunkan 10 perintah Tuhan. Tentu lidah-lidah api itu bukan Tuhan ya. Ilat bersabung yang menyambar-nyambar ketika Musa menerima Asyeret Hadivarim, tentu itu bukan Tuhan, tetapi fenomenanya yang tampak pada fenomena alam. Ketika di dalam perjanjian baru, Roh Kudus menampakkan diri dalam bentuk burung merpati, bukan berarti burung merpati adalah roh Tuhan. Begitu juga ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus tampak dalam lidah-lidah api, bukan berarti lidah-lidah api adalah Tuhan. Jadi itu adalah penampakan Tuhan. Tetapi secara khusus ada posisi sang penyelamat di situ, yaitu aktivitas daripada firman Tuhan sebagai persona kedua dari Tritunggal Maha Kudus, itu muncul di sana. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu membandingkan juga bagaimana dengan malak Adonai ini dalam tafsir Yahudi. Misalnya tafsir dari Midras Wayikrah Rabbah ya. Dalam tafsir ini sebetulnya ya itu harus dibaca juga, artinya kita jangan hanya memutlakkan apa yang kita percaya, tapi tentu kepercayaan itu atau keyakinan itu harus di cross check, dibandingkan, disejajarkan dengan keyakinan orang lain, agar kalaupun kita memilih satu penafsiran, dan penafsiran itu benar-benar bukan hanya dimutlakkan karena saya yang paling benar, karena saya yang paling yang paling dijamin tidak salah gitu, tapi tentu itu sesuatu bentuk dari penghindaran studi kritik ilmiah, tetapi yang kemudian memutlakkan kesimpulannya sendiri tanpa cross check dengan yang lain. Nah, oleh karena itu saya selalu mengajak kita ini semua terbuka dengan segala macam pemikiran, walaupun pada akhirnya toh kita memilih posisi kita. Nah, saya akan tampilkan tafsiran dari Midras Wayikrah Rabbah yang sangat terkenal ya, dan itu muncul khususnya mewakili posisi Yahudi Rabbinik saat ini tentang teks-teks yang oleh orang Kristen dipahami sebagai putra Allah yang praeksisten. Dan ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa Midras Wayikrah Rabbah ini merupakan salah satu reaksi terhadap kekristenan. Karena ini munculnya kan pada abad sangat belakangan. Ya disebutkan misalnya Midras Wayikrah Rabbah 1. Para nabi disebut malakim. Jadi malah nabi disebut malaikat katanya. Ini ditunjukkan oleh apa yang tertulis. Dan dia mengirim seorang malak yang membawa kami keluar dari Mesir. Apakah itu malaikat Tuhan? Bukan. Yang tentu itu Musa sendiri katanya.
Lalu kenapa disebut malak? Bahkan kita bisa belajar bahwa para nabi disebut malakim, disebut malaikat-malaikat, utusan-utusan. Begitu juga dikatakan, dan utusan Tuhan datang dari Gilgal ke Bokim. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1. Apakah saat itu malaikat yang benar-benar datang? Yang pasti bukan. Yang datang adalah Pinehas. Dan kenapa ia disebut malak? Sungguh, kata Rabi Simon, wajah Pinehas tatkala Roh Kudus turun atasnya menyala seperti obor. Para Rabi berkata, apa yang dikatakan istri Manoah kepadanya? Seorang hamba Tuhan datang kepadaku dan wajahnya seperti wajah malaikat Tuhan. Ternyata ia menganggapnya sebagai nabi. Padahal bukan itu, melainkan malaikat. Rabi Yohanan berkata, ada perikop yang tegas yang menunjukkan bahwa para nabi disebut malakim, disebut malaikat-malaikat, yaitu Hagai yang berbicara, utusan Tuhan dalam risalah Tuhan, malakut, Hagai 1 ayat 13. Dan dengan demikian kita dapat menyimpulkan dari perikop yang menentukan ini, bahwa para nabi bisa disebut malakim atau malaikat-malaikat. Jadi tafsiran Rabi ini kemudian mengartikan malaikat Tuhan itu adalah ya Musa sendiri atau Pinehas sendiri, dan bukan sosok yang seperti yang ditafsirkan oleh banyak penulis-penulis Kristen kuno. Nah, satu contoh lagi bisa dikutip dari Traktat Hagigah dari Talmud Babli. Itu dikatakan Gemara mengajukan pertanyaan, dan Rabi Meir bagaimana ia belajar Taurat dari mulut akhir. Tetapi bukankah Rav Barhanah mengatakan bahwa Rabi Yohanan berkata, apa arti kalimat yang tertulis? Karena bibir imam harus menyimpan pengetahuan, dan mereka harus mencari Taurat dari mulutnya, karena ia adalah utusan atau malak Tuhan semesta alam. Ayat ini mengajarkan jikalau Rabi itu serupa dengan malaikat Tuhan semesta alam, sempurna dalam jalannya, mereka harus mencari Taurat dari mulutnya. Namun jikalau tidak, mereka seharusnya tidak mencari Taurat dari mulutnya. Jadi sampai Rabi pun juga diidentikan dengan malak Adonai. Nah, jadi artinya bahwa ketika iman Kristen menafsirkan dalam tafsirannya bahwa yang disebut malak Adonai, yang disebut Sarhapanim, yang disebut Mitatron, yang disebut dengan Sarsefa Hashem, itu adalah putra Allah yang merujuk kepada logosnya atau membranya yang berpraeksisten. Tentu itu menurut kita orang Kristen jauh lebih masuk akal ketimbang mengidentikan dengan malak Adonai dengan Musa, atau malak Hashem dengan Pinehas, atau secara lebih luas lagi di mana malikim diartikan nabi-nabi atau bahkan rabi-rabi yang olehnya Tuhan mempercayakan Torah lisan, Torah CPLP. Nah, jadi artinya bahwa keberagaman tafsir seperti itu memang pernah terjadi dalam sejarah perkembangan Yudaisme. Nah, saudara-saudara, maka dalam makna Kristiani, jadi tentu kita sekarang mengambil posisi bagaimana memahami teks-teks itu. Metatron dikaitkan dengan duduk di sebelah takhta Allah. Justru ini kalau dalam perspektif Kristiani cocok dengan pengakuan Kristus sendiri. Meskipun tentu duduk di sebelah kanan Allah itu sekali-kali jangan membayangkan aspek ruang dan waktu, kemudian ada dua sosok, Yesus di sebelah kanan, Allah di sebelah kiri, sebab Allah itu kan beyond time, beyond space, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ungkapan duduk di sebelah kanan Allah itu berasal dari Mazmur Mesianik, yaitu Seb limini, duduklah di sebelah kananku, karena itu makna kedaulatan yang kekal sebagai Mesias Raja. Karena posisi ruangan Maha Kudus, tempat kehadiran ilahi atau Shekinah Hashem, itu di sebelah kanannya adalah istana Daud. Dan jikalau Mesias itu akan disebut Ben David, putra Daud, maka Mesias akan menjadi raja yang kekal. Dan seperti pengungkapan
iman kita karena kerajaannya tidak berkesudahan. Juga seperti itu pula yang dipahami dalam pemahaman Mesias Raja yang dikenal dalam teks-teks Laut Mati atau Dead Sea Scroll yang jauh lebih tua daripada penafsiran Kristiani atau penafsiran para rabi, ya, atau penafsiran Yahudi rabbinik. Metatron juga digambarkan sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Dan 1 Timotius pasal 2 ayat 5 juga mengatakan ada pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dan kemudian tugasnya memberi syafaat bagi umatnya, umat Kristiani yang merupakan Israel baru. Dan karena itu penegasan Kristiani ini harus dipahami mungkin lebih mendalam, lebih kontemplatif, lebih metafisik dalam pemahaman kita. Kenapa firman itu harus Allah? Justru penegasan ketheos in hologos, firman itu adalah Allah, mencegah penempatan Metatron atau Sarhapanim atau Sarsifah Hashem yang adalah ciptaan belaka di dalam banyak penafsiran tadi, tidak mungkin berbagi kuasa dengan Tuhan dalam penyembahan dan keilahiannya yang kekal atau yang abadi. Maka apabila kita mengatakan bahwa sesungguhnya Sarhapanim atau Sarsifa Adonai itu adalah Memra yang adalah Allah sendiri, maka di situ tidak ada dualitas dalam diri Allah. Karena Allah itu hanya satu, Allah itu hanya esa adanya. Nah, saudara-saudara, saya akan bisa membandingkan ini dengan sangat jelas bagaimana teks-teks tentang Malak Adonai atau malaikat Tuhan tadi dengan apa yang dipahami di dalam iman Kristen, tapi juga dilacak dari perkembangan tafsir Yudaisme dari zaman ke zaman, dan kita tidak perlu harus mengutuk orang lain yang berbeda dengan kita. Tetapi kita bisa melacak perkembangan itu dan kemudian kita bisa menentukan posisi kita orang Kristen. Ya misalnya, sekalipun di dalam Yudaisme, Mesias itu ya bukan Allah sendiri, tetapi Mesias itu dalam penafsiran-penafsiran Yahudi di abad-abad belakangan itu praeksisten, artinya dia sudah ada sebelum kedatangannya nanti ke dunia, karena dalam pemahaman Yudaisme Mesias itu belum datang. Ini misalnya saya kutip dari Talmud Babli Nedarim 39a. Gemara bertanya, apakah memang begitu? Adakah ketidakpastian pada saat itu? Apakah Gehenna, Jahanam telah diciptakan, maksudnya neraka? Tetapi bukankah itu diajarkan dalam Baraita? Ada 7 fenomena yang diciptakan sebelum dunia diciptakan. Dan ketujuh fenomena itu adalah pertama Taurat, kedua pertobatan, ketiga Taman Eden, keempat Gehenna atau Jahanam, kelima takhta kemuliaan, keenam bait suci, dan yang ketujuh Shem Hamasiah, nama Sang Mesias atau keberadaan Sang Mesias. Dan apa yang sesungguhnya tertulis di dalam penafsiran rabbinik tentang nama Sang Mesias, di situ sebetulnya cuma dikatakan bahwa Sang Mesias itu diciptakan pertama-tama sebelum yang lain diciptakan, sebelum dunia diciptakan. Dia diciptakan bersama misalnya Taman Eden, kemudian Gehenna, takhta kemuliaan. Kira-kira kalau dipahami secara lebih dekat ya, takhta kemuliaan itu kan tempat Allah bersekinah. Nah, kalau takhta kemuliaan belum ada, Tuhan bertakhta di mana? Kira-kira seperti itu. Tuhan nanti akan menjanjikan pahala dan hukuman bagi orang yang taat, yang baik, yang beriman, dan bagi orang yang jahat. Lalu bagaimana jikalau Taman Eden dan Gehenna belum diciptakan untuk hari pembalasan bagi yang baik dan yang jahat? Dan Taurat juga preeksisten, karena Taurat itu nantinya akan menjadi pemandu manusia yang akan diciptakan Tuhan. Lalu baru nama Sang Mesias.
Tetapi sesungguhnya di dalam konteks pemahaman Talmud seperti ini, belum dibedakan antara kekal yang dikekalkan oleh Yang Maha Kekal dengan kekekalan pada dirinya sendiri. Konkretnya seperti ini. Kekalnya surga, kekalnya neraka, kekalnya Taurat itu tentu tidak sama dengan kekalnya firman Allah yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan memranya, dengan dafarnya. Jikalau memra Allah atau firman Allah itu kekalnya berarti tidak dibatasi oleh waktu tapi diawali oleh waktu seperti surga, maka pernah ada waktu di mana Allah tidak bisa berfirman. Kan seperti itu. Jadi kekalnya firman Allah itu beda dengan kekalnya surga. Karena surga itu pernah tidak ada. Lalu Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi kalau kekalnya firman Tuhan, berarti sama kekal dengan wujudnya Tuhan. Kalau kekalnya roh Tuhan, sama kekal dengan wujud yang memiliki roh tadi. Maka kekalnya firman itu tidak sama dengan kekalnya surga. Karena kalau kekalnya surga diawali oleh waktu, tapi tidak diakhiri oleh waktu. Siapa yang tidak hendak mengakhirinya? Ya dia yang bermaksud agar surga itu ada untuk selamanya, yaitu Tuhan. Siapa yang menghendaki Taurat itu kekal? Ya Tuhan sendiri yang menghendaki bahwa Taurat itu akan menjadi petunjuk bagi selama-lamanya. Tetapi pernah ada waktu di mana bait suci belum ada. Pernah ada waktu di mana Gehenna belum ada. Pernah ada waktu di mana Taman Eden belum ada. Tetapi tidak pernah ada waktu di mana firman Allah pernah tidak ada. Jadi sesungguhnya penafsiran Kristiani ini penafsiran yang jauh lebih mendalam. Ya, saya berikan contoh misalnya yang sering muncul dalam penafsiran para rabi yang berkaitan dengan kata kita dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Karena Tuhan mengatakan berfirmanlah Tuhan, baiklah kita membuat manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu kita ini siapa? Ketika para bapak gereja mengartikan itu sebagai Tritunggal, maka banyak orang-orang Yahudi yang menertawakan itu. Dan itu juga yang menjadi perdebatan gereja-gereja awal dengan Yudaisme, seperti misalnya terekam dalam tulisan Justin Martyr dengan dialognya dengan seorang Yahudi yang namanya Trypho misalnya. Nah, tetapi sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh para bapak gereja, para apologet Kristen awal itu justru mencoba untuk menjawab misteri Tuhan sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau secara tata bahasa sudah berkali-kali saya mengatakan, tafsiran rabbinik itu tidak salah. Tahun 2003 ketika saya menulis buku yang berjudul Menyongsong Sang Ratu Adil, dalam salah satu bab itu saya catatkan kaki menyebutkan tentang tafsiran rabbinik ini. Dan itu saya tertarik dengan tafsiran seperti itu. Nah, tetapi tidak dalam posisi saya menyalahkan tafsiran rabbinik, tetapi iman gereja justru memperdalam tafsiran itu. Misalnya, secara gramatika, tuduhan-tuduhan orang Kristen terhadap saudaranya Yahudi, bahwa orang Yahudi mungkin telah menempatkan makhluk sebagai pencipta bersama Tuhan, itu ditepis oleh para rabi. Tidak. Karena kata kita itu dikaitkan dengan sidang ilahi, di mana pada ayat 26 di sana tidak ada aktivitas mencipta, tidak digunakan kata bara, tetapi digunakan kata asa, yaitu naaseh, marilah kita membuat. Ya, membuat Adam itu menurut gambar dan rupa kita. Baru pada ayat 27 itu yang ditekankan bahwa
aktivitas penciptaan itu hanya dilakukan oleh Allah sendiri. Makanya digunakan kata bara. Nah, tetapi tafsiran rabbinik yang mengatakan bahwa Tuhan berbicara dengan siapa? Dengan sidang ilahi, yaitu dengan para malaikatnya. Lalu untuk menggambarkan bagaimana iman Kristen lebih dalam memahami makna ini, bahwa orang Kristen memahami kata kita itu adalah relasi-relasi kekal di dalam ketritunggalan Allah sendiri. Jadi Allah berbicara dengan sabdanya sendiri, yaitu dengan memranya, dan juga Allah berbicara dengan rohnya sendiri. Jadi ada dialog yang sangat dinamis di dalam diri Allah sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada ciptaan, bahkan sebelum ada malaikat. Maka boleh diandai-andaikan begini. Ketika Tuhan mau menciptakan alam semesta, waktu itu malaikat sudah diciptakan. Makanya bisa masuk akal juga ketika Tuhan berkata, marilah kita membuat, digunakan kata asa, naase, marilah kita membuat. Yang diajak bicara itu adalah malaikat. Karena diandaikan malaikat sudah diciptakan. Tapi pertanyaannya, waktu malaikat belum diciptakan, bumi belum diciptakan, jadi bumi belum diciptakan waktu Tuhan menciptakan malaikat, pertanyaannya. Lalu kita itu berlaku untuk siapa? Oh, malaikatnya belum ada, sidang ilahi belum digelar. Lalu Tuhan berfirman kepada siapa? Lebih masuk akal kalau Tuhan berfirman pada dirinya sendiri. Yang di dalam dirinya itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Saya sering mengutip ungkapan seorang guru kebatinan yang pernah mengatakan kepada saya begini. Sadurunge jagat bawiro tanpa winates iku ono. Sing ono apa? Sebelum alam semesta yang maha luas ini ada, yang ada apa? Lalu saya mengatakan tidak ada apa-apa. Coba kamu gambarkan, tidak ada itu seperti apa? Lalu tangan saya seperti menjaring angin, meraba udara ini. Ini tidak ada. Inilah yang tidak ada, Mbah, saya bilang. Apa itu tidak ada? Kamu yakin itu tidak ada? Tidak ada. Ketika angin berdesir, sepoi-poi, bulu rumahmu berdiri. Apakah ada keberadaan di balik yang tidak kamu lihat? Ada. Berarti apa? Sebelum alam semesta ini diciptakan, yang ada apa? Tidak ada. Tapi bahkan tidak ada pun tidak bisa kamu gambarkan. Apalagi yang ada kamu gambarkan. Ungkapan ini saya dengar ketika saya masih bocah. Kelas 3 SMP. Dan sejak saya itu berpikir, Tuhan itu seperti apa? Dan Tuhan itu bagaimana? Pendalaman-pendalaman seperti inilah yang membimbing saya dalam merefleksikan iman saya lebih mendalam lagi, sehingga saya tidak mudah kaget, tidak mudah heran ketika orang mengatakan kita di situ adalah sidang ilahi. Dengan cepat saya ingat pada figur Mbah Sugeng yang dulu pernah mengajak saya bicara itu. Sebelum dunia ini ada, yang ada apa? Hanya Tuhan. Lalu Tuhan dengan siapa? Kalau Tuhan itu sendiri, alam semesta belum ada, Tuhan dengan siapa? Ya Tuhan dengan dirinya sendiri. Lalu kenapa dunia diciptakan? Dunia diciptakan karena Tuhan ingin dikenal. Katanya guru itu mengatakan, kalau Tuhan ingin dikenal berarti Tuhan perlu aktualisasi diri. Berarti Tuhan ingin dikenal. Berarti Tuhan bahkan pernah kesepian. Maka dia menciptakan dunia. Oh tidak, Mbah, saya mengatakan tidak. Lalu bagaimana? Sejak saya tidak bisa menjawab. Lalu bagaimana Tuhan merealisasikan kediriannya itu ketika belum ada siapa-siapa? Ketika saya mengenal ajaran Allah Tritunggal, saya baru mengerti bahwa ketika sebelum ada alam ciptaan ini, Tuhan dengan siapa? Kalau Tuhan menciptakan dunia karena ingin dikenal, berarti Tuhan itu pernah kesepian. Tuhan membutuhkan aktualisasi diri. Berarti Tuhan tidak maha sempurna. Tetapi dalam misteri Tritunggal itulah yang disampaikan. Allah itu kasih. Kasih itu membutuhkan sasaran.
Dan apabila Allah itu kekal, maka kasih Tuhan juga kekal dalam lingkaran kasih yang kekal. Bapa itu yang mengasihi, Putra itu yang dikasihi, dan Roh Kudus itu kasih yang disalurkan. Dengan pengungkapan misteri ini, maka kita coba memahami bagaimana Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu itu coba kita jabarkan dengan kebenaran firman-Nya yang kekal tadi, yang sama kekal dengan wujudnya. Maka bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 27 dalam Targum Yerusalem. Jadi artinya apa? Tafsiran rabbinik atau tafsiran Yahudi itu bukan tafsir tunggal. Ada varian-varian tafsir dalam sejarahnya. Perhatikan. Maka firman Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sebetulnya di dalam teks kitab Kejadian dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dan menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Targum adalah terjemahan Taurat atau Perjanjian Lama di dalam bahasa Aramaik. Dan ada banyak targum, ada targum Onkelos, ada targum Yerusalmi, ada targum Yonatan. Yang saya kutip ini targum Yerusalmi pada bagian Kejadian pasal 1 ayat 27. Tuhan berbicara dengan siapa? Karena Kejadian pasal 1 ayat 27 dalam targum Yerusalmi itu hilang, maka yang bisa kita baca hanya pasal 27. Di sana diterjemahkan, maka firman Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Ya, ubira mimra desema. Maka telah diciptakan oleh mimra dari Tuhan itu, atau mimra di Allah atau mimra desema. Sem itu nama, A itu adalah de. Jadi denim sang nama. Ubira mimra desema yat Adam bidemuteh. Maka telah diciptakan oleh firman Tuhan, oleh mimra Tuhan itu Adam menurut gambarnya. Menurut gambar dari dia yang bersama-sama dengan Allah. Itu menarik lagi. Telah diciptakan dia. Bidimut min khedem adunai birayateh. Maka telah diciptakan oleh dia yang bersama-sama dengan Tuhan, manusia itu, ya, diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Bikorwe zugeh bira yathon, laki-laki dan perempuan telah diciptakannya mereka. Jadi Targum Yerusalmi memandang ini adalah bukan malaikat ciptaan yang diajak bicara, bukan sidang ilahi yang digelar, yang Tuhan berbicara dengan makhluknya. Tapi di sini Tuhan sedang berdialog dengan dirinya sendiri, yang digambarkan Tuhan telah berdialog dengan firman-Nya. Maka tafsiran Kristen bahwa Kejadian pasal 1 ayat 27 itu Tuhan berfirman dengan logosnya, bukan tafsiran yang baru. Selain Targum Yerusalem, kita juga bisa membaca misalnya tafsiran Philo, bahwa Tuhan berfirman dengan logosnya, dengan sabdanya. Meskipun harus dicatat bahwa Philo akhirnya jatuh ke dalam kegagalan untuk mempertahankan monoteisme. Karena Philo mengatakan bahwa logos yang bersama-sama Tuhan, yang diajak berbicara dengan Tuhan, yang berperan dalam karya Tuhan, termasuk dalam karya Exodus, itu adalah Deuterotheos, Allah kedua. Disinilah kegagalan Philo, tapi di situ juga keberhasilan gereja. Karena gereja dengan tegas mengatakan bahwa firman itu bersama-sama Allah. Ungkapan yang sama sekali bukan baru, karena ungkapan itu sebetulnya melihara ungkapan mimra min kedem Allah, firman yang bersama-sama dengan Allah. Atau firman itu jelas-jelas dikatakan mimra de Adonai atau mimra de Shema min kedem Adonai, min kedem Allah. Jadi ungkapan firman bersama-sama dengan Allah
itu meneruskan ungkapan Targum, ungkapan Aramaik yang menunjukkan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Mimra min kedem Adonai. Mimra yang bersama-sama dengan Allah. Tetapi untuk tidak jatuh ke dalam politisme, maka ditekankan firman itu adalah Allah. Firman itu bukan lain dari Allah. Firman itu bukan Allah kedua, tapi firman itu sendiri adalah Allah. Jadi ada persamaan-persamaan yang mentakjubkan, saudara-saudara, tentang ungkapan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang gagal paham, yang memahami bahwa ini sebuah himne neoplatonisme. Karena kalau Anda belajar filsafat lebih dalam ajaran Platonisme atau neoplatonisme, logos itu bukan sosok yang personal. Logos itu sebuah intermediary being yang bukan Allah dan bukan kosmos. Bukan Allah dan bukan manusia. Sementara dalam iman Kristen ditegaskan, firman itu bersama-sama dengan Allah, keholokos in proston theon, sekaligus firman itu sendiri adalah Allah, ketheos in holokos. Dan jikalau di dalam filsafat neoplatonisme, filsafat Yunani, Helenisme, yang mengatakan tidak mungkin firman itu menyentuh fisik dunia yang adalah kotor. Dunia memerlukan katarsis, dunia memerlukan suatu langkah pemurnian karena dunia ini kotor. Tidak mungkin firman menjadi manusia, tidak mungkin logos menjadi antropos, tidak mungkin logos menjadi saks, menjadi daging. Tetapi justru Alkitab menegaskan, bertolak belakang dengan filsafat Yunani, bahwa keholokos in proston theon, ketheos in holokos. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan firman yang adalah Allah itu, keholokos saks egeneto. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, inilah arah daripada apa yang kita pelajari tentang yang dikenal dengan Sarsifa Adonai, atau yang dikenal dengan Panglima Bala Tentara Tuhan, yang tidak lain dalam iman Kristen itu dipahami sebagai putra Allah atau mimra Allah yang praeksisten sebelum kedatangannya ke dunia. Tentu ketika firman menjadi manusia, ada wujud fisiknya. Dan wujud fisik itu bisa dibedakan dengan Allah yang tidak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa dipotret, Allah yang tidak bisa digambar. Maka dalam Alkitab dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Allah dalam wujudnya yang kekal, tidak seorang pun bisa melihat. Tidak seorang pun bisa menggambarnya dalam bentuk ikon. Tidak seorang pun bisa melukiskannya seperti Allah itu apa, karena dia bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Tetapi karena kedalaman misterinya yang tidak tersentuh oleh manusia, oleh panca indera itu, maka Allah berkenan hadir melalui firman-Nya menyapa ciptaan. Dan itulah yang dikenal dengan Natal, yaitu kelahiran Sang Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu sama sekali tidak mengatakan bahwa manusia menjadi Tuhan, sama sekali tidak. Atau kita menyembah manusia menjadi Tuhan, sama sekali tidak. Tetapi artinya Allah menyapa dunia melalui kehadirannya sebagai manusia, yaitu firman-Nya yang menjadi daging. Mungkin bisa digambarkan, ketika Taurat itu adalah ilahi, sekalipun tidak bisa digambarkan seperti apa keilahian Taurat, karena ajaran para rabi juga tidak jelas. Taurat dalam ini praeksisten. Tetapi Taurat berwujud dalam bentuk kertas, dalam bentuk perkamen. Maka orang Yahudi ketika ada buku-buku suci yang mengandung Taurat, itu tidak boleh dibakar sekalipun buku itu rusak. Maka itu harus dikubur supaya dia menyuburkan tanaman. Ini mirip ketika orang Kristen menghayati perjamuan kudus. Dalam gereja-gereja kuno, ya, seperti gereja-gereja ortodok misalnya, orang tidak boleh roti yang ketika
dibaktikan untuk ibadah Ekaristi, itu kemudian dibuang di sembarang tempat. Tetapi dia tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Air tempat di mana itu untuk perjamuan suci juga tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Kalau bisa dibuang ke tanaman misalnya. Ini gambaran-gambaran tentang betapa respek dan hormatnya kita terhadap sesuatu yang ilahi, keilahian. Dan bagaimana ungkapan misalnya tempat di mana kamu berdiri adalah tempat yang kudus. Di dalam setiap Ekaristi, kalau dalam tradisi Timur, ketika kita mau menerima tubuh dan darah Kristus, kita harus melepas sepatu kita. Ya, seperti itu gambaran tentang bagaimana meneruskan tradisi kuno yang digambarkan karena kedalaman penghayatan kita tentang misteri Tuhan. Jadi kekristenan tidak menyembah manusia. Kekristenan menyembah Allah yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Firman menjadi daging. Sebagaimana firman itu bisa menjadi buku di dalam keyakinan agama lain. Kalau di situ ada dua aspek, di mana kertasnya itu bisa rusak, kertasnya bisa terbakar, bukan berarti firman Allah tidak terbakar. Jadi kalau dikatakan firman Allah kok mati, nah kita juga bisa mengatakan, kenapa kalau firman menjadi buku, firman itu bisa rusak? Kan bukan berarti rusaknya firman Allah yang kekal, itu rusak pada wujud temporalnya, yaitu buku atau mushafnya kitab suci, tetapi bukan firman kekal yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia yang dilahirkan oleh anak darah Maria sebagai manusia. Dan itu yang bernama Yesus. Tetapi tidak berarti bahwa dengan ketemporalan Yesus sebagai manusia, Allah menjadi terbatas. Allah tetap tidak terbatas. Firman itu keluar dari wujud Allah tanpa meninggalkan Allah. Firman atau Memra yang dulu menjadi pemimpin bala tentara Tuhan, yang dulu berteofani sebagai malak Adonai atau malaikat Tuhan, tetapi disapa dengan Allah dan dia menerima penyembahan. Itulah yang akan kita peringati Natalnya nanti. Dan sekarang kita melewati masa-masa Advent, masa-masa penantian, kiranya Tuhan akan meneguhkan kita ke dalam iman yang benar, iman yang bisa dipertanggungjawabkan, dan iman yang bisa dikomunikasikan kepada mereka yang tidak beriman dan salah paham terhadap apa yang kita imani. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu,
menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan,
tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.